G30 SPKI merupakan sebuah peristiwa yang sangat-sangat kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena pada tanggal 30 September 1965, 7 orang perwira TNI dibunuh dengan sangat-sangat sadis oleh pemberontak PKI. Karena Hai guys, balik lagi di ADR Viewer, tentunya bersama saya Hendra Ardiansyah. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah tragedi yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, ya, G30 SPKI. Tetapi sebelum saya lanjut menceritakan tentang tragedi yang bisa dibilang sangat kelam ini, tentunya jangan lupa subscribe dulu channel ini, oke? Subscribe. G30 SPKI merupakan sebuah peristiwa yang sangat-sangat kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena pada tanggal 30 September 1965, 7 orang perwira TNI dibunuh dengan sangat-sangat sadis oleh pemberontak PKI. Karena mereka dituduh akan melakukan makar terhadap Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Ir Soekarno. Dan ketujuh jenazah dari perwira TNI ini dimasukkan ke dalam lubang buaya yang berada di kawasan Jakarta. Dan berikut adalah 7 perwira TNI yang dibunuh dalam tragedi ini. Jenderal Ahmad Yani. Ya, Jenderal Ahmad Yani ini merupakan salah satu dari ketujuh perwira TNI yang dibunuh pada peristiwa G30 SPKI ini, atau salah satu dari ke-6 jenderal yang dibunuh dalam peristiwa ini. Jadi pada tanggal 1 Oktober 1965, para kelompok PKI ini mendatangi rumah dari Ahmad Yani. Mereka cukup banyak dan masuk ke dalam rumah dari Jenderal Ahmad Yani ini melalui pintu belakang. Mereka ini menggunakan seragam Cakrabirawa dan mereka pun langsung bertemu dengan Jenderal Ahmad Yani. Dan mereka ini mengatakan ke Jenderal Ahmad Yani bahwa Jenderal Ahmad Yani diminta oleh Presiden untuk menemuinya di istana. Tetapi karena waktu sudah tengah malam dan si Jenderal Ahmad Yani ini masih berpakaian tidur, Jenderal Ahmad Yani ini meminta izin untuk mengganti pakaiannya karena dia tahu ini bertemu dengan Presiden, ya harus berpakaian rapi. Tetapi kelompok PKI ini memaksa dan tidak mengizinkan Ahmad Yani untuk mengganti pakaiannya. Tetapi Ahmad Yani tetap ingin mengganti pakaiannya. Di situ terjadi keributan antara Jenderal Ahmad Yani dan rombongan PKI. Akhirnya, tak lama kemudian suara tembakan pun langsung terdengar. Ya, mereka menembak Jenderal Ahmad Yani tepat di kediamannya dan langsung membawa Jenderal Ahmad Yani naik ke atas truk yang mereka kendarai. Wow. Maijen Suprapto. Ya, Maijen Suprapto juga menjadi korban dalam tragedi G30 SPKI ini. Pada saat itu, sebelumnya Maijen Suprapto ini habis cabut gigi. Jadi pas malamnya itu dia sulit untuk tidur dan tidak nyaman. Akhirnya Suprapto pun memutuskan untuk melanjutkan lukisannya yang rencananya akan dia serahkan ke Museum Perjuangan di Yogyakarta. Dan tepat pada pukul 4:30, para pasukan ini mendatangi rumahnya. Anjing yang ada di depan rumahnya pun menggonggong. Suprapto pun menanyakan siapa yang datang. Para rombongan pasukan ini menjawab mereka adalah Cakrabirawa. Akhirnya tanpa curiga
Suprapto pun langsung keluar dari rumahnya dan menemui rombongan tersebut. Dan rombongan tersebut ini mengatakan kepada Suprapto bahwa Suprapto ini diminta oleh presiden untuk menemuinya di Istana Kemerdekaan. Suprapto pun meminta izin ke mereka untuk siap-siap dulu karena bertemu dengan presiden, jadi dia harus siap-siap dulu. Dan rombongan ini tidak mengizinkan Suprapto untuk kembali masuk ke dalam. Mereka malah menodongkan pistol ke Suprapto dan yang lainnya menahan tangan Suprapto. Suprapto pun langsung dibawa secara paksa ke daerah Lubang Buaya. Di Lubang Buaya itulah Suprapto dianiaya dan jenazahnya dibuang di dalam lubang kecil yang sangat gelap. Dan di lokasi itu pun mayat-mayat dari korban-korban lainnya dibuang. Wow. Maijen MT Haryono. Jadi jenazah dari MT Haryono ini ditemukan di lubang buaya kedua dari atas, tepatnya di atas jenazah DI Panjaitan. Jadi sebelumnya perampok ini sudah mendatangi rumah dari MT Haryono, dan di rumah tersebut ada MT Haryono dan istrinya. Dan pada saat para pemberontak PKI itu mendatangi rumahnya, MT Haryono ini sempat melakukan perlawanan. Tetapi karena jumlah mereka yang sangat-sangat banyak, MT Haryono pun diberondong peluru dari pemberontak ini, dan ribuan bahkan atau ratusan peluru menembus tubuh MT Haryono. Seketika itu MT Haryono langsung tersungkur dan tak berdaya, dan mereka pun langsung menyeret tubuh MT Haryono dan dibawa ke dalam truk yang mereka sudah sediakan. Dan diduga pada saat itu MT Haryono itu sudah berada dalam keadaan tidak bernyawa. Mengetahui hal ini, istri dari MT Haryono langsung mengunci anak-anaknya di dalam kamar dan menyetir mobil sendirian untuk menuju ke rumah Jenderal Ahmad Yani. Tetapi pada saat sampai di rumah dari Jenderal Ahmad Yani, istrinya menemukan hal yang sama dengan apa yang terjadi di rumahnya. Maijen S. Parman. Maijen S. Parman ini tidak mengetahui rombongan tersebut mendatangi rumahnya karena rombongan tersebut ini menggunakan seragam Cakrabirawa. Karena melihat situasi rumah dari S. Parman ini yang cukup sepi, para pemberontak tersebut langsung masuk ke dalam rumah dari S. Parman ini, bahkan sampai ke kamar tidur dari S. Parman ini yang sementara berganti pakaian. Mereka pun langsung membawa dengan paksa S. Parman untuk ikut dengan mereka. Dan karena rumah dari S. Parman ini yang cukup sepi, hanya ada anak dan istrinya, mereka pun dengan mudah membawa S. Parman dari rumahnya. Mereka pun langsung membawa S. Parman ini ke Lubang Buaya atau daerah yang mereka jadikan tempat eksekusi dari jenderal-jenderal ini. S. Parman pun dianiaya dan disiksa. Setelah itu jenazahnya dibuang ke dalam lubang buaya tersebut. Wow, cukup sadis. Brigjen DI Panjaitan. Rombongan pemberontak tersebut mendatangi rumah dari DI Panjaitan dengan anggota yang cukup banyak. Mereka mengendarai 2 buah mobil truk dan langsung mengepung seluruh rumah dari DI Panjaitan. Tetapi di sini DI Panjaitan tidak mencurigai anggota tersebut atau orang-orang yang mendatangi rumahnya itu, karena dia mengira bahwa orang-orang yang mendatangi rumahnya itu adalah orang-orang yang ditugaskan oleh presiden untuk mengawalnya ke istana negara. DI Panjaitan pun berganti pakaian dengan pakaian yang rapi, mengenakan topi dan pakaian yang selayaknya upacara. Tetapi tak lama kemudian
anggota yang mengepung rumahnya ini atau orang-orang yang mengepung rumahnya ini langsung menembaki barang-barang yang ada di sekitar rumahnya sehingga barang-barang tersebut hancur berkeping-keping. Tapi karena DI Panjaitan ini merupakan seorang yang religius, dia memasrahkan diri kepada Tuhan dan dia hanya mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkannya. DI Panjaitan pun langsung keluar dari rumahnya dan di situ DI Panjaitan ini masih coba untuk melawan, tetapi mereka langsung menembak DI Panjaitan dan seketika itu DI Panjaitan langsung ambruk tepat di halaman rumahnya. Wow, ini cukup sadis dan sangat mengerikan. Brigjen Sutoyo Siswo Diharjo. Mereka ini mendatangi rumah dari Sutoyo pada tanggal 1 Oktober 1965, tepatnya pada waktu pagi hari. Mereka langsung mengamankan situasi di rumah dari Sutoyo. Mereka melarang para masyarakat sekitar untuk melewati depan rumah Sutoyo dan petugas keamanan yang menjaga di daerah kompleks rumah dari Sutoyo ini pun dibuat tak berdaya oleh pasukan ini. Dan mereka pun langsung masuk ke dalam rumah dari Sutoyo. Di situ mereka menemui pembantu dari Sutoyo dan menanyakan di mana Sutoyo. Mereka pun langsung mencari Sutoyo di semua ruangan yang ada di rumahnya. Dan mereka pun langsung membawa Sutoyo dengan paksa. Dan Sutoyo ini diikat dan ditutup matanya sampai mereka membawa Sutoyo ini ke sebuah rumah yang berada di sekitar kawasan Lubang Buaya. Tepat pada pukul 7 pagi terdengar suara tembakan yang berulang kali dan jenazah dari Sutoyo dibuang di dalam sumur yang berukuran sempit serta ditutupi dengan daun-daun dan sampah-sampah. Wow. Letu Pierre Andreas Tendean. Ya, sebenarnya Tendean ini bukanlah target dari mereka. Tetapi pada saat itu Tendean ini berada di rumah dari Aha Nasution yang menjadi target mereka selanjutnya dan menjadi target utama mereka. Mereka ini sangat-sangat mencari Aha Nasution. Karena pada saat itu Tendean berada di rumah Aha Nasution dan mereka pun menanyakan ke Tendean ini apakah dia adalah Aha Nasution. Dengan tanpa ragu Tendean ini menjawab, iya, dia adalah Aha Nasution untuk menyelamatkan Aha Nasution dari tragedi ini. Padahal di situ Tendean ini sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, mereka pun membunuh Tendean dan memasukkan jasad Tendean di lubang buaya, di mana seluruh jasad dari jenderal yang sebelumnya mereka masukkan ke dalam lubang buaya juga. Wow. Tetapi di peristiwa ini Aha Nasution berhasil lolos karena keberanian dari Letu Pierre Andreas Tendean. Tapi tak hanya 7 perwira TNI yang dibunuh dalam peristiwa 30 SPKI ini. Masih ada 3 orang lainnya yang juga terbunuh dalam rentetan peristiwa G30 SPKI ini. Mereka adalah Aibda Tuban, Brigjen Katamso, dan Kolonel Sugiono. Tetapi ketiga jasad mereka tidak dibuang ke tempat yang sama dari ke-7 perwira TNI yang sebelumnya saya sebutkan. Dan tepat pada tanggal 3 Oktober semua jasad dari kejadian G30 SPKI ini ditemukan dan semua jasad yang meninggal dalam peristiwa ini dikuburkan di Makam Pahlawan Jakarta tepat pada ulang tahun ABRI yang ke-20. Dan untuk menghargai atau menghormati jasa dari
mereka yang terbunuh dalam peristiwa ini, mereka diberi gelar pahlawan revolusi. Ya, bagaimana menurut kalian? Bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan nonton juga video-video lainnya di sini. Dan untuk kalian yang suka dan konten-konten seperti ini, konten-konten yang berbau horor untuk menemani malam kalian, bisa subscribe di sini. Oke? See you. Bye.